Halo semuanya, selamat datang kembali di video lainnya. Seperti biasa, nama saya Santiago. Saya sangat senang kalian kembali lagi di channel ini, menonton tutorial lainnya. Kita masih membahas sebuah software bernama Synthesia. Kita sudah membuat beberapa video tentang software ini sebelumnya di channel ini. Kalau kamu belum nontonnya, saya sangat menyarankan untuk mampir ke channel ini, subscribe dan cek video-videonya, supaya kamu bisa memahami cara kerja software ini dan apa fungsinya. Synthesia pada dasarnya adalah sebuah software yang membuat video, terutama video yang digunakan di lingkungan profesional, seperti video pelatihan atau video komunikasi internal. Dan kamu bisa melakukannya dengan berbagai cara yang berbeda. Saya sudah menunjukkan cara mengunggah file PDF dan kemudian membuat video dari file PDF tersebut. Kamu juga bisa mengunggah presentasi PowerPoint. Kamu bisa mengunggah berbagai jenis file lainnya. Kamu juga bisa melakukannya menggunakan URL. Hari ini, kita akan mengeksplorasi lebih banyak lagi fitur yang bisa kamu dapatkan dengan menggunakan avatar di Synthesia. Kamu bisa menentukan cara avatar berbicara. Jadi, kamu bisa menekankan bagian-bagian tertentu dari pidato dan video, serta kamu bisa mengatur secara detail gerakan avatar itu sendiri, supaya kamu bisa mendapatkan hasil maksimal dari video dan juga dari softwarenya. Saya menggunakan salah satu paket berbayar. Kalau kamu juga ingin menggunakan salah satu paket berbayar, ada beberapa link afiliasi di kotak deskripsi di bawah yang bisa kamu gunakan. Jadi, aku akan membuat wajahku menghilang supaya kalian bisa melihat layarku dengan lebih jelas. Dan aku akan ketemu kalian lagi di akhir nanti. Jadi, kalau kita klik di sini pada new video, kita bisa memilih dari berbagai macam template yang tersedia. Misalnya kita mau membuat video dengan template yang ini, yang namanya Dynamic. Seperti biasa, kamu bisa langsung pakai template-nya, lalu menulis skrip dan membuat setiap scene secara terpisah. Atau kamu juga bisa membuatnya dengan bantuan AI. Itulah yang akan aku lakukan sekarang. Aku tinggal klik saja opsi yang ada di sini. Dan seperti biasa, ada banyak cara berbeda untuk membuat video dengan AI ini. Kamu bisa mengunggah file seperti PowerPoint, PDF, Word, atau file teks. Kamu juga bisa menggunakan URL, misalnya artikel Wikipedia. Kamu bisa nulis prompt agar softwarenya membuat skrip dan scene, atau kamu juga bisa memasukkan skrip sendiri. Aku akan menggunakan prompt supaya aku bisa menjelaskan secara detail bagaimana aku ingin avatar tersebut mengekspresikan dirinya. Jadi ini akan menjadi contoh pertama yang akan kita gunakan. Prompt yang aku tulis berbunyi, sebuah video untuk perusahaan yang membuat lampu. Aku ingin avatarnya terlihat bersemangat di beberapa scene untuk menekankan informasi, dan berbisik di scene lain untuk menyampaikan komentar jenaka. Dan kamu juga bisa menentukan lebih lanjut bagian-bagian lain dari video, seperti tujuan, audiens, bahasa, pembicara, dan nada bicara. Untuk nada bicara, aku akan memilih yang ramah. Dan aku akan memilih tujuannya adalah meyakinkan pembeli untuk membeli lebih banyak lampu. Setelah semuanya selesai, kamu bisa membuat garis besar videonya. Softwarenya akan membutuhkan beberapa detik untuk membuat garis besar dengan bantuan AI. Jadi, software ini membuat 3 bab yang berbeda. Yang pertama berbunyi, terangi hidupmu dengan lampu kami. Jika kamu klik menu drop-down ini, di sini ada deskripsi dari bab ini. Yang kedua berbunyi, ilmu di balik pencahayaan yang unggul. Dan yang ketiga menulis, terangi masa depanmu bersama kami. Kamu bisa mengedit bab-bab ini sesuka hati. Kamu bisa menghapus bagian dari garis besar, atau membiarkannya seperti apa adanya. Dan kamu juga bisa nambah bab lagi jika mau. Setelah semuanya terlihat seperti yang kamu inginkan, kamu bisa klik opsi yang bertuliskan buat video ini. Lalu software akan membagi bab-bab tersebut menjadi beberapa adegan. Jadi proses ini akan memakan waktu beberapa detik lagi. Jadi, software ini telah membuat total 18 adegan berdasarkan garis besar yang sudah dibuat sebelumnya. Ini akan menjadi naskah yang akan dimasukkan ke masing-masing adegan. Yang pertama tidak memiliki naskah, ini hanya seperti intro saja. Dan di setiap adegan, avatar akan membacakan bagian dari naskah. Kamu bisa mengubah tata letak di setiap adegan jika mau, dan kamu juga bisa kembali untuk mengedit garis besar dengan opsi yang ada di sini. Di bagian ini, kamu punya 2 pilihan. Kamu bisa klik hasilkan video, dan video akhirnya akan dibuat. Atau kamu bisa masuk ke editor untuk mengedit naskahnya lebih lanjut jika mau. Setelah masuk ke editor, kita punya 18 adegan yang dibuat oleh AI. Di bagian bawah, kita punya naskahnya di sini. Ini adalah apa yang akan diucapkan oleh pembicara, yang dalam kasus ini adalah Ellie. Pernah nggak sih kamu bertanya-tanya kenapa beberapa ruangan terasa lebih nyaman daripada yang lain? Dan kalau kamu klik di sini, kamu bisa mengganti pembicaranya. Kamu juga bisa menambahkan pembicara baru. Seperti yang sudah aku tunjukkan di video sebelumnya, kamu bisa punya beberapa avatar dalam satu adegan. Dan yang keren banget adalah kalau kamu klik bagian di sebelah kanan ini, kamu bisa tentukan perasaan yang akan digunakan Ellie saat berbicara. Sekarang ini perasaannya adalah khawatir, tapi kamu bisa pilih dari tegas, bersemangat, atau netral.
Dan kamu juga bisa melakukan itu untuk berbagai pembicara lainnya. Aku sudah meminta AI untuk membuat video dengan beberapa bagian di mana Ellie berbicara lebih bersemangat daripada bagian lain. Jadi, mari kita cek di adegan-adegan berbeda. Apakah itu sudah diterapkan? 3 bagian ini adalah saat Ellie sedang khawatir. Tapi misalnya, kalau kita ke adegan 11, kita bisa lihat bahwa di adegan ini Ellie sedang bersemangat. Dia sudah tidak khawatir lagi. Dan kamu bisa mengatur secara detail setiap perasaan di setiap adegan, supaya kamu mendapatkan naskah yang paling spesifik sesuai keinginanmu untuk dibuat oleh software ini. Seperti yang tadi udah aku tunjukkan, kamu bahkan bisa mengganti pembicaranya. Misalnya, jika Anda tidak menginginkan suara ini, suara yang dimiliki Ellie, yaitu suara yang ini. Lampu bohlam kami telah mengubah banyak sekali ruangan, menjadikannya lebih. Anda bisa mengganti namanya menjadi misalnya Sohla, Lampu bohlam kami telah mengubah banyak sekali ruangan. atau untuk Ada, Lampu bohlam kami telah mengubah banyak sekali ruangan, menjadikannya lebih. untuk mendapatkan secara spesifik perasaan dan nuansa yang Anda inginkan untuk setiap adegan. Untuk konsistensi, saya akan membiarkan Ellie di semua adegan. Dan Anda bahkan bisa nambahkan animasi jika Anda mengklik ikon ini di sini. Dan Anda bisa mengatur jedanya menjadi beberapa detik lebih lama, atau menjadi lebih cepat. Untuk saat ini, saya akan membiarkannya di angka 0, dan Anda juga bisa menambahkan animasi. Misalnya kedipan, goyangan, atau pop. Anda bisa mengatur gerakannya menjadi alami, cepat, atau lambat. Jadi, jika kita klik di sini sekali lagi, di dalam Ellie, yang merupakan pembicara kita, ada 2 animasi, yaitu animasi kedipan dan animasi instan. Dan kita bisa menambahkan animasi lain, misalnya di adegan 14. Jika kita klik tambah animasi sekali lagi, Anda bisa melihat seperti apa animasinya untuk adegan tersebut. Anda juga bisa menambahkan jeda antara adegan jika ingin menekankan informasi tertentu. Jika Anda klik di sini pada tambah adegan, Anda akan menambahkan adegan lain dengan template yang sedang kita gunakan. Atau Anda juga bisa menggunakan template lain dan menambahkan skrip tambahan. Seperti biasa, Anda juga bisa menambahkan musik. Anda bisa menambahkan transisi antar anida. Anda bisa mengganti media latar belakang atau media apapun yang ingin Anda sertakan. Dan jika Anda klik di bagian atas ini, ada banyak pilihan media yang bisa Anda ambil dari berbagai perpustakaan. Dan setelah semuanya terlihat seperti yang Anda inginkan, Anda tinggal mengklik hasilkan. Anda dapat memilih apakah ingin menambahkan teks terjemahan atau tidak pada video akhir. Saya akan ngeklik tambah teks, karena menurut saya tampilannya sedikit lebih baik. Lalu, Anda hanya perlu menunggu perangkat lunak membuat video finalnya. Jadi, sekarang mari kita lihat apa yang dihasilkan perangkat lunak tersebut dalam video terakhir. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa beberapa ruangan terasa lebih nyaman daripada ruangan lainnya? Ini bukan sihir, ini pencahayaan. Lampu bohlam kami mengubah ruangan meningkatkan suasana hati dan produktivitas. Ucapkan selamat tinggal pada ruangan yang redup dan membosankan. Dan sambutlah ruang yang semarak dan menarik. Bola lampu kami dirancang dengan teknologi mutakhir, menawarkan kecerahan optimal dan penghematan energi. Bayangkan, Anda bisa memangkas tagihan listrik sekaligus menikmati masa pakai bohlam yang lebih lama. Ini bukan sekadar bohlam, ini adalah revolusi dalam bidang pencahayaan. Bayangkan ini, sebuah ruangan yang dulunya suram, kini menjadi mercusuar kehangatan dan fungsionalitas. Lampu bohlam kami telah mengubah banyak sekali ruangan, menjadikannya lebih menarik dan efisien. Rasakan perbedaan yang dapat dihasilkan oleh pencahayaan berkualitas tinggi di rumah Anda. Jelajahi beragam pilihan bohlam lampu kami untuk menemukan yang paling cocok untuk Anda. Kunjungi situs web kami untuk penawaran eksklusif dan informasi produk yang detail. Bersama-sama, mari kita terangi dunia. Saya Alex, dan saya harap Anda merasa ini bermanfaat. Sampai jumpa online. Seperti yang Anda lihat, perangkat lunak tersebut memisahkan video menjadi 3 bab yang berbeda. Di setiap bab ada beberapa adegan, tepatnya 6 adegan. Di beberapa adegan, Ellie, sang pembicara, berbicara dengan lebih bersemangat, dan di adegan lain, dia berbicara dengan jeda yang lebih lama, seperti yang sudah kami tentukan di video. Bahkan, animasi kedipan mata juga ditambahkan di adegan ke-11 dan ditampilkan dalam berbagai skenario. Dan kamu bisa membuat tautan untuk membagikan video ini kepada siapapun yang ingin kamu bagikan. Kamu juga bisa mengunduh video beserta audionya dalam format file MP4. Kamu bisa mengunduh hanya audionya saja, atau kamu juga bisa mengunduh teksnya jika ingin digunakan di video lain. Begitulah cepat dan mudahnya membuat video menggunakan avatar di Synthesia. Sekali lagi, seperti yang sudah saya tunjukkan, menonjolkan emosi yang berbeda menggunakan avatar itu sangat mudah. Perangkat lunak ini punya banyak sekali gestur dan emosi yang sudah tertanam di dalamnya. Menggunakan AI-nya benar-benar mudah dan cepat. Seperti yang kamu lihat, kita membuat video hanya dalam beberapa menit. Dan sekali lagi, kamu bisa memilih dari banyak avatar berbeda untuk mendapatkan yang benar-benar kamu inginkan di videomu. Sekali lagi, kalau kamu belum menonton video-video sebelumnya di channel ini, aku sangat mengajak kamu untuk subscribe.
Aku ingin membaca semua komentar kalian di bawah untuk tahu pendapat kalian tentang software ini. Seperti biasa, nama saya Sediabu. Saya sangat senang Anda menonton video ini. Semoga bermanfaat, dan tanpa basa-basi lagi, sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat tinggal.